Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Ibu dosen dan juga mentor, saya di sini Muhammad Syarul Arifin ingin mempresentasikan hasil game monetization dari tugas besar ini. Nah, saya membuat game yaitu namanya Ngobrol the Game. Jadi saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama ada overview game, terus kenapa game ini, lalu kompetitor, developer team, dan value game komersialnya. Dan yang terakhir ada anggaran. Nah, untuk review game Ngobrol the Game ini, jadi Ngobrol the Game ini adalah game dengan genre horror dengan tipe game third person shooter dengan sensasi di mana pemain berburu hewan, belut, atau ikan di malam hari dan berada di pertengahan sawah dengan suasana pedesaan Indonesia. Nah, akan tetapi untuk mencari belut atau ikan itu tidak semudah itu karena harus menghindari hantu khas Indonesia yang mengganggu dan menyerang kita. Nah, game ini dihususkan untuk pengguna handphone yaitu Android dan iOS. Nah, lalu kenapa sih game ini gitu? Jadi karena game ini berkonsepkan horor sehingga para pemain dan juga di dalam analisa Google Game Horror ini sangat dinikmati dan juga dicari selama 12 bulan terakhir. Jadi sangat berpeluang sekali untuk yang namanya game horror dari tahun ke tahun. Dan juga didukung oleh beberapa YouTuber yang bermain game horror seperti streamer Winda Basudara, Miao Auk, dan lain sebagainya. Jadi menjadikan potensi yang baik untuk kedepannya. Karena game-game horor Indonesia itu untuk khasnya itu masih sangat sedikit. Nah, selanjutnya bagaimana sih kompetitor Ngobrol the Game itu sendiri? Jadi, saya menganalisa berdasarkan dari game di Play Store. Jadi, ada 4 kompetitor yang lumayan cukup berat. Yang pertama ada Curse Breakers Horror Mansion. Jadi, game ini ada point dan klik puzzle. Jadi, pemain itu harus menjelajahi sebuah rumah berhantu untuk mengungkapkan sebuah rahasia terpendam. Nah, yang kedua ada Granny. Nah, Granny ini pemain dihadapkan oleh nenek-nenek terkunci di rumah. Nah, bagaimana di sini juga pemain harus keluar dari rumah nenek tersebut dan juga pemain jangan sampai bertemu dengan nenek Granny. Nah, terus ada yang ketiga ada Specimen Zero online horror. Nah, jadi di sini nanti game ini bermain multiplayer dan juga bagaimana pemain di sini untuk caranya melarikan diri, lalu juga menjelajahi area gelap dan lain sebagainya. Di sini juga ada The Ghost Survival Horror juga sama dengan Specimen Zero. Namun di sini juga scene-nya juga berada di rumah sakit. Nah, begitu kompetitor dari game Ngobrol the Game. Nah, selanjutnya untuk membangun Ngobrol the Game, jadi kita membuat tim Ngobrol the Game. Jadi ada 4 tim. Yang pertama ada game designer, game artist, programmer, lalu juga ada marketing. Nah, untuk game designer sendiri, untuk pembuatan alur genre, story Ngobrol the Game, untuk game artist, membuat visual effect 3D, 2D, visual Ngobrol the Game, lalu juga programmer sebagai game mekanik Ngobrol the Game, dan yang terakhir ada marketing, yaitu mempromosikan game Ngobrol the Game. Oke, nah di sini juga ada proses game develop Ngobrol the Game. Jadi kami menggunakan SOP Agile, bagaimana cara membuat game dengan baik dan benar. Lalu juga ditambah oleh tools, manajemen tools, yaitu Trello, sehingga game ini bisa mendevelop sempurna, sehingga ketika publish, baik di Play Store ataupun App Store, itu minim dengan bug. Jadi karena kita mengikuti SOP dan juga Trello. Nah, value komersialnya sendiri, kami mendapatkan 2 profit. Yang pertama yaitu advertisement dan merchandise. Nah, advertisement sendiri nanti kami menambahkan beberapa iklan di dalam sehingga
profit yang didapatkan bisa berasal dari advertisement yang di dalam. Nah, yang kedua, bila kami memasuki pertengahan tahun di merchandise ini, jadi kami akan mengeluarkan merchandise berupa action figure sehingga bisa dipajang di kamar, dan juga kami membuat paket spesial merchandise. Dan yang terakhir, untuk anggaran Ngobrol The Game sendiri, kita cukup lumayan mahal juga karena kami concern kepada divisi pengembang, divisi marketing, dan juga promosi YouTuber seperti Wina Basudara dan Mia Awuk. Nah, yang pertama di divisi pengembang, kita ada 3, tadi programmer, artis, sama juga desainer. Jadi biayanya itu 3,5 juta dalam satu kali proyek, berjumlah 3 orang. Jadi 3,5 juta ini untuk 1 bulan proyek full dengan total 10,5 juta. Untuk divisi marketing sendiri gajinya yaitu 3 juta, hanya 1 orang saja. Jadi kita punya 4 orang. Lalu untuk domain plus hosting website untuk branding ini 720.000 per bulan dengan hosting 2 giga. Lalu ada publish platform Android yaitu dengan akun Google Developer plus publish-nya yaitu sekitar 350.000 untuk satu kali publish. Lalu ada promo sosial media, Instagram Ads, Facebook Ads, dan Google Ads dengan masing-masing selama sebulan dan juga ada masing-masing harganya. Dan untuk Google Ads sendiri ini yang paling mahal sekitar 500. Dan untuk promosi YouTuber seperti Winda Basudara dan Mia Awuk, ini biaya satuannya yaitu 3,5 juta per orang dengan jumlah 2, jadi satu kali penayangan untuk mempromosikan Ngobrol The Game. Nah, untuk grand totalnya sendiri dalam satu kali proyek pembuatan Ngobrol The Game yaitu 23.250.000. Mungkin sekian hasil presentasi saya untuk game Ngobrol The Game. Semoga bisa diterima baik oleh Bapak atau Ibu dosen dan juga mentor. Mungkin dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.